Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo. Kali ini kita akan bahas soal Yahya Walloni, yang mana beliau hari ini siang ini meninggal dunia. Jadi waktu berkhutbah di jadwal yang kedua itu di Makassar ya, salah satu masjid di Makassar, ternyata beliau terduduk sebentar dan setelah terduduk beliau tidak sadarkan diri dan meninggal. Dan hidupnya sudah berakhir sampai saat ini ya. Saya menyampaikan turut berduka cita untuk keluarga yang ditinggalkan. Tapi kita tahu bahwa sekarang beliau sudah bisa melihat kebenaran yang sebenarnya. Siapakah yang benar, dan biarlah beliau tanya sendiri ya di sana ya. Ya kalau di dalam kekristenan sendiri ya kita tahu barang siapa yang percaya pada Yesus ketika meninggal dia pasti akan hidup kekal masuk surga. Dan kita doakan untuk keluarga-keluarga yang ditinggalkan kiranya tetap kuat ya. Nah, saya berharap juga pada akhirnya akan mengenal kebenaran yang sesungguhnya. Ini luar biasa karena saya melihat seorang Ustadz Yahya Walloni yang berbeda sekali gitu. Iya, saya mesti berubah. Itu dipelajari di penjara gitu. Bisa dapat di penjara di itu. Penjara. Hah? Bagaimana saya tidak sadar? Oke, saya gimana? di dalam penjara. Yang datang ke saya bawa makanan, orang Kristen. Satu video lagi yang muncul yang saya rasa bagus juga untuk kita bahas nih. Jadi Yahya Walloni mengatakan bagaimana saya nggak bertobat. Orang yang nolong saya, yang berbuat baik kepada saya di penjara itu orang-orang Kristen. Ya pasti saya sudah berbeda lah. Saya nggak mau lakukan lagi penistaan dan lain-lain. Dan inilah yang benar-benar dia katakan. Kita nonton videonya. Ini luar biasa karena saya melihat seorang Ustadz Yahya Walloni yang berbeda sekali gitu. Iya, saya mesti berubah. Itu dipelajari di penjara gitu. Bisa dapat di penjara itu. Di penjara. Hah? Bagaimana saya tidak sadar? Oke, saya gimana? Di dalam penjara yang datang ke saya bawa makanan, orang Kristen. Orang Kristen itu yang datang bawa bikin baju saya, cuci baju saya. Cuci baju saya. Orang Flores, orang Timur, orang dan tidak ribut tuh. Tidak ribut. Ngobrol kita tentang persidangan. Nah, suruh bikin pledoi sama saya bikin. Saya begitu. Jadi pledoi saya itu tidak pakai tulis, hanya lisan. Hanya lisan. Iya. Yang bantu orang-orang Kristen juga di sana. Nggak, saya yang bicara. Entah pemerintah mau bangun kota di mana, kayak di mana, terserah. Boleh kita protes, tidak apa-apa kita protes. Mungkin Tapi cara protesnya gitu ya. Cara protesnya boleh kita protes, tapi dengan santun dan beretika. Tidak boleh mengadu domba atau menjelek-jelekan. Aduh, sudahlah, berhenti itu, Det. Udah berhenti. Berhenti, stop itu. Karena itu memang. Oke, gini. Ya. Kenapa Ustadz bisa berpikiran untuk udahlah? Ya, dari video itu kan jelas ya. Kita melihat bagaimana Yahya Walloni memiliki mindset yang berbeda. Yang sebelumnya dia sangat-sangat membenci orang Kristen dan kemudian dia jadi tidak membenci orang Kristen. Kenapa bisa seperti itu? Ya, itu semua karena perbuatan baik yang dilakukan oleh orang-orang Kristen. Ya, kita tahu bagaimana dulu Yahya Walloni ini yang seorang pendeta, kemudian dia mualaf, dan ketika mualaf dia menyebarkan berita-berita yang berbeda sama sekali dengan fakta yang ada. Bahkan dia pernah mengatakan, wah saya takut nanti kalau di rumah sakit saya disuntik mati lagi sama orang Kristen. Nah, ini prasangka, perspektif buruk yang dimiliki Yahya Walloni melihat orang-orang Kristen. Padahal dalam Kristen itu tidak pernah diajarkan untuk mencelakakan orang, tidak pernah diajarkan untuk melakukan sesuatu yang buruk kepada orang lain, dan tidak pernah diajarkan hal-hal semacam itu. Tapi justru sebaliknya, dalam Kristen itu diajarkan sesuatu yang baik dan benar. Seperti yang dikatakan Yahya Walloni tadi, bagaimana yang menolong dia, yang memberi makan, yang berbuat baik sama dia, justru orang-orang Kristen. Dan ini berarti memang orang-orang Kristen yang melakukan apa yang menjadi firman Tuhan yang ada dalam Alkitab. Karena begini, ada orang yang baik, padahal ajarannya tidak mengajarkan untuk kebaikan. Paham ya? Tapi ada yang orang tidak berbuat baik, padahal agamanya mengajarkan kebenaran yang baik. Nah, ini tipe Kristen-Kristen yang seperti ini adalah Kristen yang melakukan kebaikan sesuai dengan ajarannya. Dan ini mantap. Ada beberapa ayat yang saya mau angkat dan ini penting sekali.
Matius 5 ayat 43 dikatakan bahwa kamu telah mendengar bahwa kamu harus mengasihi sesamamu dan membenci musuhmu. Tetapi Yesus mengatakan bahwa kita harus mengasihi musuh-musuh kita dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Nah, maksudnya di sini bukan berarti kita memusuhi orang dan kemudian kita harus mengasihi dia, bukan. Tapi orang-orang di sekitar kita itu yang membenci kita. Karena sebenarnya tidak boleh kita itu membenci orang lain, itu nggak boleh. Jadi kita harus mengasihi siapapun. Dan jika ada orang yang membenci kita, kita tetap harus mengasihi dia. Jika ada orang yang menyakiti kita, menganiaya kita, baik fisik, verbal, dan apapun itu, kita tetap harus mendoakannya. Kita harus berbuat baik padanya. Jadi tidak ada alasan untuk kita melakukan sesuatu yang buruk kepada orang lain. Itulah kenapa ketika Yahya Waloni ini sangat-sangat membenci orang Kristen, menjelek-jelekkan orang Kristen, membuli, menghina dalam setiap ceramah-ceramahnya, maka siapapun orang Kristen yang ketemu dia, kita harus berbuat baik padanya. Dan seperti pada waktu itu, saya mengajak juga teman-teman semua untuk mendoakan orang ini. Justru orang semakin keras, itu justru semakin mendekati kebenaran sebenarnya. Kenapa? Menolak. Dan pada saat tertentu dia sadar, maka dia akan menerima Tuhan itu. Ini penting sekali buat kita pahami ini. Dalam Yohanes 4 ayat 9, di situ ada kisah di mana seorang Samaria, yang mana dia itu adalah seseorang, orang Samaria ini ada orang yang dibenci oleh orang Yahudi. Kenapa kok Yahudi itu membenci sekali orang Samaria? Karena Samaria ini itu adalah orang-orang yang kawin campur. Jadi dia sudah tidak murni orang Yahudi, tetapi dia sudah tercampur dengan bangsa-bangsa lain. Sehingga mereka diasingkan dan kemudian mereka membentuk satu daerah sendiri yang namanya Samaria. Sehingga Samaria ini dianggap bahwa orang Yahudi yang sudah tercemar secara darah. Dan orang-orang Yahudi sangat-sangat membenci orang Samaria. Kita kalau tahu orang Samaria itu memegang kitab sebenarnya. Kitabnya sama dengan orang Yahudi punya, sama dengan orang Kristen punya. Berbeda dengan agamanya Yahya Waloni, berbeda. Tapi yang mereka pegang hanya 5 kitab Tauratnya Musa. Dan dia tidak menerima semua yang lain itu. Seperti nabi-nabi, sejarah Israel dan lain-lain, Yahudi dan lain-lain. Tidak. Dia hanya menerima yang tadi 5 kitab Taurat. Pokoknya sampai di Musa lah, selesai di situ. Nah, orang-orang Samaria ini mereka sangat-sangat dibenci oleh orang Yahudi. Bahkan orang Yahudi tidak berbicara sama sekali dengan orang Samaria. Pada waktu itu Yesus dia mencari air. Dan ketika mencari air, dia ketemu dengan seorang perempuan. Perempuan ini adalah perempuan Samaria. Dah, normalnya ini, kedua suku ini, bangsa ini, Yahudi dan Samaria, tentunya mereka tidak bercakap-cakap. Apalagi orang Samaria. Orang Samaria itu sebenarnya netral-netral aja ya, kalau saya lihat ya. Tapi orang Samaria ini kaget ketika Yesus berbicara sama perempuan Samaria ini. Dan perempuan Samaria ini bilang apa? Loh, masakan kamu ini orang Yahudi, kok berbicara pada saya yang orang Samaria ini? Nah, inilah Yesus menembus batas budaya, menembus batas kebiasaan yang salah dari orang-orang Yahudi. Tidak bercakap-cakap dengan orang lain, itu tentunya kesalahan besar. Tetapi di sini Yesus tidak mau melakukan sesuatu itu. Dia justru mau berbicara, ngobrol, menolong, dan lain-lain orang-orang ini. Ketika ada seorang Yahudi yang kena rampok, dan ketika orang Yahudi ini kena rampok, ada orang Yahudi lain, orang Lewi, dan ada orang Yahudi yang lain lewat depan mukanya. Padahal dia setengah mati dan hampir mati. Tidak ditolong, justru lewat jalan yang lain. Tetapi ketika ada orang Samaria, dia melihat orang Yahudi ini yang jatuh. Orang Samaria ini mengangkatnya, dibawa ke penginapan dan mengatakan, rawat dia sampai sembuh, biaya semua yang saya bayarkan. Ini luar biasa nih. Ini ajaran yang sangat-sangat esensial dari orang-orang Kristen. Yang mana kita harus berbuat baik
bukan untuk mendapatkan keselamatan. Karena kita sudah diselamatkan oleh Kristus, maka kita harus berbuat baik kepada banyak orang. Dalam Roma 12 ayat 20 dikatakan di situ, jika seterumu lapar, maka berilah makan. Jika seterumu haus, berilah ia minum. Apa maksudnya ini? Ini maksudnya adalah ketika ada orang yang membencimu, orang yang menyakitimu, dia lapar, jangan kau tinggalkan, justru kasih makan dia. Berbuat baik sama dia. Jika dia haus, beri dia minum. Kamu harus berbuat baik sama dia. Inilah ajaran yang paling penting dalam kekristenan. Kita tidak diajarkan untuk memusuhi orang. Kita tidak diajarkan untuk membenci orang. Tetapi kita diajarkan untuk mengasihi orang. Loh Kak, gimana saya mau mengasihi orang? Saya dibenci terus, saya dianiaya terus, saya dibully terus, masa saya harus mengasihi dia? Enak banget. Terus kalau nggak kayak gitu, gimana caranya saya bisa mengasihi orang ketika orang itu terus menyakiti kita? Saya nggak tahu ya teman-teman punya sakit hati apa. Ada orang-orang Kristen yang sakit hati karena gereja mengecewakannya. Hamba Tuhan pendetanya mengecewakan dia. Bisa karena mereka manusia, instansi dunia ini. Tetapi kita harus memandang Kristus yang penuh belas kasih dan pengampunan. Kita juga harus belajar mengampuni dalam setiap apa yang terjadi dalam hidup kita. Kolose 3 ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah. Jika ada dendam dari orang lain pada kita, ampuni. Ini kunci penting untuk kita bisa mengasihi orang, yaitu mengampuni. Seperti Tuhan Yesus mengampuni manusia yang terus-menerus menolaknya, kita juga harus mengampuni semua orang yang membenci kita. Ya mudah-mudahan banyak orang di luar sana yang membenci Kristen seperti Yaya Waloni, kemudian mereka terbuka matanya karena kita berbuat baik. Teruslah berbuat baik, jangan pernah kendor untuk berbuat baik. Luis Budi Prasetyo di sini. God be with you all.